Halo, Assalamualaikum Lintang Adnan. Hari ini kita mau ujian modul 4 Agama Islam, oke? Hari ini agama Islam sama bahasa Inggris. Pertama kita agama Islam dulu, oke? Gimana oke-nya? Oke, kita mulai ya. Oke, sekarang soal bagian A. Nomor 1 ya, agama Islam. Kemampuan, duduknya bagus. Kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain melihat dari sudut pandang orang disebut A. Empati, B. Simpati, C. Iman, D. Takwa. Kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain melihat dari sudut pandang orang disebut A. Empati, B. Simpati, C. Iman, D. Takwa. Yang mana jawabanmu? Apakah A, B, C, atau D? Yang itu? Udah? Oke. Soal nomor 2. Berikut ini adalah cara menghormati orang tua. Kecuali itu berarti yang bukan ya. A. Memperlakukan keduanya dengan sopan. B. Membantu pekerjaan di rumah. C. Bekerja untuk diri sendiri tanpa memperdulikan orang tua. D. Mengikuti nasihatnya. Berikut ini adalah cara menghormati orang tua kecuali, jadi yang bukan. A. Memperlakukan keduanya dengan sopan. B. Membantu pekerjaan di rumah. C. Bekerja untuk diri sendiri tanpa memperdulikan orang tua. D. Mengikuti nasihatnya. Yang mana yang bukan? Yang bukan caranya. Itu sudah. Soal nomor 3. Salah satu cara menghormati orang tua yang sudah meninggal adalah A. Mengabaikan wasiatnya. B. Menjual warisan untuk bersenang-senang. C. Menjelek-jelekkan nama orang tua. D. Melanjutkan silaturahmi yang dahulu dilakukan oleh orang tua. Salah satu cara menghormati orang tua yang sudah meninggal adalah A. Mengabaikan wasiatnya. B. Menjual warisan untuk bersenang-senang. C. Menjelek-jelekkan nama orang tua. D. Melanjutkan silaturahmi yang dahulu dilakukan oleh orang tua. Yang mana? Yang cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Jawabannya yang mana? Itu? Sudah? Soal nomor 4. Orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut mengajarkan kita untuk A. Berbakti, B. Berempati, C. Bersosial, D. Bekerja. Orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tersebut mengajarkan kita untuk A. Berbakti, B. Berempati, C. Bersosial, D. Bekerja. Yang mana jawabannya? Itu hadisnya tentang apa? Itu. Soal nomor 5. Ridho Allah ada pada ridho A. Orang tua, B. Kakak, C. Guru, D. Teman. Ridho Allah ada pada ridho A. Orang tua, B. Kakak, C. Guru, D. Teman. Yang mana? Tuh. Soal nomor 6. Yang termasuk perilaku menghormati guru ya, adalah A. Meminta nasihat-nasihatnya. B. Melanjutkan silaturahmi yang dahulu dilakukan oleh orang tua. C. Menjalankan wasiatnya. D. Membantu pekerjaan di rumah. Yang termasuk perilaku menghormati guru adalah A. Meminta nasihat-nasihatnya. B. Melanjutkan silaturahmi yang dahulu dilakukan oleh orang tua. C. Menjalankan wasiatnya. D. Membantu pekerjaan di rumah. Yang mana? Menghormati guru yang mana? Itu. Soal nomor 7. Dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, tuh, Allah memerintahkan kita sholat Jumat dan meninggalkan, ingat-ingat ini, A. Makan, B. Jual beli, C. Sekolah, D. Bekerja. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, Allah memerintahkan kita sholat Jumat dan meninggalkan A. Makan,
B. Jual beli, C. Sekolah, D. Bekerja. Yang mana? Meninggalkan apa kita diminta di surah itu? Meninggalkan yang mana? Ganti lagi. Yang mana? 1, 2, 3. Itu. Nomor 8. Hukum melaksanakan sholat Jumat bagi muslim laki-laki adalah A. Fardu ain, B. Sunnah, C. Makruh, D. Haram. Hukum melaksanakan sholat Jumat bagi muslim laki-laki adalah A. Fardu ain, B. Sunnah, C. Makruh, D. Haram. Yang mana? Itu, oke. Soal nomor 9, ya kan? Betul. Orang yang menyampaikan khotbah Jumat disebut. Nah, orang yang menyampaikan khotbah Jumat disebut apa? A. Imam, B. Tablik, C. Makmum, D. Khotib. Orang yang menyampaikan khotbah Jumat disebut A. Imam, B. Tablik, D. Makmum, D. Khatib. A. Imam, B. Tablik, C. Makmum, D. Khotib. Yang mana? Yang menyampaikan khotbah Jumat disebut siapa? Itu. Nomor 10. Ceramah yang disampaikan khotib pada saat akan diselenggarakan sholat Jumat dinamakan A. Pengajian, B. Khotbah, C. Nasihat, D. Zikir. Ceramah yang disampaikan khotib pada saat diselenggarakan sholat Jumat dinamakan A. Pengajian, B. Khotbah, C. Nasihat, D. Zikir. Yang mana? Yang mana itu? Yang mana yo? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu. Nomor 11. Oke, soal nomor 11 ya. Aduh, Julian. Nah, perhatikan hal berikut. 1. Islam, 2. Mandi, 3. Balik, 4. Berakal. Yang termasuk syarat wajib sholat Jumat. Jadi syarat wajibnya adalah A. Islam, mandi, balik. B. Islam, mandi, berakal. C. Islam, balik, berakal. D. Mandi, balik, berakal. Yang termasuk syarat wajib sholat Jumat adalah A. Islam, mandi, balik. B. Islam, mandi, berakal. C. Islam, balik, berakal. D. Mandi, balik, berakal. Yang mana yang wajib? Yang wajib untuk apa? Syarat wajib sholat Jumat yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Itu. Nomor 12. Berikut ini adalah yang bukan sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat, yaitu yang bukan berarti A. Mandi, B. Memakai wangi-wangian, C. Memotong kuku, D. Memakai sarung. Berikut ini yang bukan sunnah sebelum melaksanakan sholat Jumat. A. Mandi, B. Memakai wangi-wangian, C. Memotong kuku, D. Memakai sarung. Yang mana? Itu. Okay. Nomor 13. Jika ada sop yang masih kosong, hendaknya A. Menyuruh orang lain mengisi, B. Segera diisi, C. Menunggu orang lain menyuruh untuk mengisi, D. Membiarkan saja. Jika ada sop yang masih kosong, hendaknya A. Menyuruh orang lain mengisi, B. Segera diisi, C. Menunggu orang lain menyuruh mengisi, D. Membiarkan saja. Yang mana kalau misalnya sop kosong? Itu. Nomor 14. Jika khotib sedang berkhotbah, sebaiknya A. Mendengarkan dengan seksama, B. Berbicara dengan teman sebelah, C. Bermain HP, D. Tidur. Jika khotib sedang berkhotbah, sebaiknya A. Mendengarkan dengan seksama, B. Berbicara dengan teman sebelah, C. Bermain HP, D. Tidur. Yang mana kalau orang khotbah kita ngapain? Itu. Oke. Soal nomor 15. Hal yang dapat dijadikan alasan untuk tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. Kecuali. Berarti yang bukan. A. Ada tamu, B. Sakit, C. Hujan lebat, D. Musafir.
Hal yang dapat dijadikan alasan untuk tidak sholat Jumat adalah sebagai berikut. Kecuali, jadi yang bukan. A. Ada tamu. B. Sakit. C. Hujan lebat. D. Musafir. Yang mana yang bukan? Jawabannya yang mana? Kalau yang bukan, bukan alasan untuk tidak sholat Jumat yang mana? Itu yang mana? Yuk, 1, 2, 3. Itu. Soal nomor 16. Yang dimaksud musafir adalah A. Orang yang sedang berpuasa. B. Orang yang sedang berhutang. C. Orang yang sedang sakit. D. Orang yang sedang dalam perjalanan. Yang dimaksud musafir adalah A. Orang yang sedang berpuasa. B. Orang yang sedang berhutang. C. Orang yang sedang sakit. D. Orang yang sedang melakukan perjalanan. Yang mana yang musafir? Artinya musafir yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? 1, 2, 3. Gitu. Oke. Soal nomor 17. Sholat dapat mencegah perbuatan A. Baik. B. Keji dan mungkar. C. Menghormati. D. Empati. Sholat dapat mencegah perbuatan A. Baik. B. Keji dan mungkar. C. Menghormati. D. Empati. Yang mana jawabannya? Sholat dapat mencegah orang berbuat apa? Yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? Itu jawabanmu. Soal nomor 18. Ini ya bacaannya ya. Membacakan ayat, kamu nanti tebak lanjutannya apa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Lanjutan kalimat kedua dari doa istiftah tersebut adalah A. Wa tabarokasmuka. B. Wa ta'ala jadduka. C. Wa la ilaha ghairuka. D. Allahumma ba'idz baini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Lanjutan kalimat kedua dari doa istiftah tersebut adalah A. Wa tabarokasmuka. B. Wa ta'ala jadduka. C. Wa la ilaha ghairuka. D. Allahumma ba'idz baini. Yang mana lanjutannya yang tepat? Itu. Nomor 19. Betul kan? Doa istiftah dibaca sebelum membaca titik-titik dalam rakaat pertama. A. Takbiratul ihram. B. Surat Al-Fatihah. C. Surat pendek. D. Bacaan ruku. Doa istiftah dibaca sebelum membaca titik-titik dalam rakaat pertama. A. Takbiratul ihram. B. Surat Al-Fatihah. C. Surat pendek. D. Bacaan ruku. Yang mana yang tepat? Ayo, doa istiftah dibaca sebelum apa? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu. Soal nomor 20 atau soal terakhir bagian A ya. Nanti kita lanjut soal bagian B. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau adalah arti dari A. Subhanakallahumma wa bihamdika. B. Wa tabarokasmuka. C. Wa ta'ala jadduka. D. Wa la ilaha ghairuka. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau adalah arti dari A. Subhanakallahumma wa bihamdika. B. Wa tabarokasmuka. C. Wa ta'ala jadduka. D. Wa la ilaha ghairuka. Yang mana? Arti dari bacaan yang mana? Yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Yang mana? Itu. Sekarang kita lanjut soal bagian B nomor 1. Sholat Jumat terdiri dari titik-titik rakaat dan dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu A. Sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat dan dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur. B. Sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat dan dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu subuh. C. Sholat Jumat terdiri dari 4 rakaat dan dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur. D. Sholat Jumat terdiri dari 4 rakaat dan dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu asar. Mau ulangi ya pertanyaannya. Sholat Jumat terdiri dari A. 2 rakaat dan dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur. B. Sholat Jumat terdiri dari 2 rakaat dan dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu subuh.
C. Sholat Jumat terdiri dari 4 rakaat dan dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur. D. Sholat Jumat terdiri dari 4 rakaat dan dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu asar. Yang mana jawabannya? Sholat Jumat yang tepat yang mana? Yang itu. Oke. Soal nomor 2. Sebutkan 3 sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. 3 sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Sunnah ya. A. Mandi, memakai sepatu, datang ke masjid, memakai mobil. B. Memotong kuku, mandi, memakai wangi-wangian. C. Memakai wangi-wangian, memakai peci, memakai baju seadanya. D. Melaksanakan sholat zuhur, memakai baju seadanya, memakai peci. Sebutkan 3 sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. A. Mandi, memakai sepatu, datang ke masjid, memakai mobil. B. Memotong kuku, mandi, memakai wangi-wangian. C. Memakai wangi-wangian, memakai peci, memakai baju seadanya. D. Melaksanakan sholat zuhur, memakai baju seadanya, memakai peci. Yang mana? Yang sunnah sholat Jumat yang berkaitan dengan sholat Jumat yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Itu. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ya. Tuliskan 4 kalimat doa istiftah yang sudah kita hafalkan bersama. Yang mana ya? A. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang B. Robbi firli. Yang C. Subhana rabbiyal azim. Yang D. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Tunggu sebentar belum. Tuliskan 4 kalimat doa istiftah yang sudah kita hafalkan bersama. Apakah yang A. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. B. Robbi firli. C. Subhana rabbiyal azim. D. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Yang mana? Yang sudah dihafalkan bersama Bu Roni. Apakah yang A, B, C, atau D? Itu. Oke. Soal nomor 4. Bagaimana cara kita menghormati guru kita? Sebutkan minimal 2. Apakah A. Sopan mengikuti nasihatnya? B. Menjaga hartanya dan membayarkan hutangnya. C. Membantu pekerjaan rumah, membagi warisannya. D. Tidak melaksanakan nasihatnya, menjauhinya. Bagaimana cara kita menghormati guru kita? Tuliskan minimal 2. A. Sopan mengikuti nasihatnya. B. Menjaga hartanya dan membayarkan hutangnya. C. Membantu pekerjaan rumah, membagi warisannya. D. Tidak melaksanakan nasihatnya, menjauhinya. Yang mana cara menghormati guru? Yang mana cara menghormati guru? Itu. Soal nomor 5. Soal terakhir bagian B dan juga soal terakhir ujian agama Islam ya. Bagaimana cara kita menghormati orang tua kita yang masih hidup? Yang masih hidup nih, menghormati orang tua ketika masih hidup bagaimana? Minimal 2. A. Tidak menjaga nama baiknya, merebut warisannya. B. Tidak melaksanakan nasihatnya, menjauhinya. C. Memperhatikan saat di kelas, menyapa saat di sekolah. D. Membantu pekerjaan rumah, mengikuti nasihatnya. Bagaimana cara kita menghormati orang tua kita yang masih hidup? A. Tidak menjaga nama baiknya, merebut warisannya. B. Tidak melaksanakan nasihatnya, menjauhinya. C. Memperhatikan saat di kelas, menyapa saat di sekolah. D. Membantu pekerjaan rumah, mengikuti nasihatnya. Yang mana cara menghormati orang tua yang masih hidup? Bagaimana caranya? Udah.